Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang bulan Sa'ban. Itu adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Bulan Sa'ban merupakan salah satu bulan yang dianjurkan untuk memperbaiki diri dari keburukan, meskipun tidak termasuk dalam Ashurul Hurum, yaitu 4 bulan mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sa'ban tetap memiliki keistimewaan tersendiri dibanding bulan lainnya. Bulan ini berada di antara 2 bulan mulia, yaitu Rajab dan Ramadan, serta disebut sebagai bulan Nabi Muhammad SAW. Hal ini disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW yang bersabda bahwa Rajab adalah bulan Allah, Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad SAW, sedangkan Sa'ban adalah bulannya. Salah satu amalan utama di bulan ini adalah ibadah di malam nisfu Syaban, yaitu jatuh pada 15 Syaban. Malam ini diyakini sebagai malam penghapusan dosa bagi mereka yang mohon ampun kepada Allah. Bulan 8 ini menjadi istimewa karena di dalamnya mengandung berbagai peristiwa penting, diantaranya adalah turunnya ayat anjuran tentang sholawat. Ayat yang dimaksud adalah Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan para ulama yang dinukil oleh Imam Syihabuddin Al-Qastolani dalam kitabnya yaitu Al-Mawahib, yang menyatakan bahwasanya bulan Sa'ban adalah bulan sholawat karena ayat tentang sholat itu diturunkan pada bulan tersebut. Begitu juga dengan apa yang disebutkan dalam Ibnu Abi Saif Al-Yamani yang terdapat dalam kitabnya, yaitu mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan sholawat atas Nabi Muhammad SAW karena ayat tentang sholawat yaitu Al-Ahzab ayat 56 diturunkan padanya. Sebagaimana juga Syahid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya yaitu Madza fi Sa'ban menyebutkan bahwa Sa'ban sebagai bulan sholawat. Bulan tersebut memiliki sederet keistimewaan, salah satunya yaitu bulan diturunkan ayat perintah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syahid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sa'ban, yaitu pada halaman 25-26, yang artinya dimana diantara keistimewaan bulan Sa'ban ialah bulan yang turun ayat sholawat kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Said Muhammad menyebutkan juga beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa bulan Sa'ban merupakan bulan solawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan alasan yang sama, yaitu bahwa turunnya Surat Al-Ahzab ayat 56 diturunkan pada bulan Sa'ban. Ulama yang dimaksud diantaranya adalah Ibnu Abi As-Sahaif Al-Yamani. Pendapat beberapa ulama yang dinukil oleh Imam Syihabuddin Al-Qastolani dalam kitabnya Al-Wahibul Laduniyah dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Atas peristiwa itu juga bulan Sa'ban menjadi kian istimewa, sebab sebagaimana yang dijelaskan Syahid Muhammad bahwa kemuliaan itu diantaranya juga disebabkan karena peristiwa di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syahid Muhammad bin Alwi bin Abbas dalam kitabnya Madza fi Sa'ban di halaman 31-38 tentang keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bersolawat, diantaranya adalah pertama, yaitu orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 solawat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW juga akan bersolawat kepadanya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tarbani dalam kitabnya
dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang bersolawat kepadaku maka solawatnya akan sampai padaku, maka aku akan bersolawat juga kepadanya. Kemudian akan ditetapkan bagi orang tersebut semisal 10 kebaikan. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga yaitu orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka malaikat-malaikat akan bersolawat kepadanya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya juga, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, baru saja datang kepadaku Jibril sebagai perintah dari Allah. Lalu Jibril berkata, tidak ada seorang pun muslim di atas bumi ini yang bersolawat kepada engkau satu kali saja, kecuali aku dan para malaikat lainnya akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat yaitu orang yang bersolawat kepada Nabi, derajatnya akan diangkat, kebaikan atasnya akan ditambah, dan dihapuskan terhadapnya kesalahan-kesalahannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitabnya, yaitu kitab Sunan An-Nasai, dari Burdah bin Niyar. Rasulullah SAW bersabda, umatku yang bersolawat kepadaku dengan tulus dari lubuk hatinya, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 solawat dan diangkat baginya 10 derajat, ditetapkan baginya 10 kebaikan dan dihapuskan baginya 10 keburukan. Hadis riwayat Nasai. Lalu yang kelima yaitu orang yang bersolat kepada Nabi, maka ia akan mendapatkan pahala semisal memerdekakan 10 orang budak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Nasim dalam kitabnya As-Halah dari Bara' bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan menulis baginya 10 kebaikan, dihapuskan baginya 10 kesalahannya, dia akan mendapatkan pahala semisal memerdekakan 10 orang budak. Yang keenam yaitu bersolawat kepada Rasulullah SAW menjadi penyebab diampunkan dosa-dosanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya juga dari Abi Khail bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, wahai Abi Khail, siapa saja yang bersolawat padaku setiap hari sebanyak 3 kali dan tiap malam 3 kali dengan penuh kecintaan dan kerinduan kepadaku, maka ia berhak mendapatkan ampunan Allah pada hari malam itu. Hadis riwayat Tabrani. Demikian keutamaannya didapat bagi orang yang bersolawat pada Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi keutamaan yang didapatkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas dalam kitabnya yang berjudul Madza fi Sa'ban, yang mengatakan keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak. Pena akan menjadi lemah menuliskannya, dan kitab-kitab akan menjadi sempit muatannya. Oleh karena itu, mari kita selalu mengagungkan Rasulullah SAW dengan senantiasa bersolawat kepadanya. Terlebih lagi akhir-akhir bulan Sa'ban ini, karena akhir bulan Sa'ban bertetapan turunnya ayat solawat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.